Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, saya Adi Hidayat ingin mengawali jumpa live kita di kesempatan siang hari ini dengan sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua senantiasa disehatkan, dilindungi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terkhusus kita juga memohon kepada Allah semoga pemerintah kita diberikan kemudahan, kekuatan untuk bisa bersinergi dengan lapisan masyarakat bangsa Indonesia yang sama-sama kita cintai mengatasi wabah COVID-19 atau Corona yang saat ini semua sedang berjuang untuk bisa mengatasinya. Semoga semua segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti saya janjikan bahwa di siang hari ini kita akan coba live untuk berdiskusi. Saya telah menyaring beberapa pertanyaan yang disampaikan via media sosial kita dalam tayangan-tayangan yang lalu, khususnya baik di YouTube, Instagram, atau juga Facebook. Beberapa pertanyaan telah sampai kepada kami dikumpulkan dan siang ini coba kita diskusikan. Dan semoga apa yang akan kita bahas diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasilnya bisa kita amalkan dengan semangat dan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, karena waktu kita singkat, kita coba untuk mulai dan semoga seluruhnya diberikan kelancaran oleh Allah. Saya mohon izin untuk membuka dulu apa yang Anda sampaikan. Baik, ada pertanyaan masuk via YouTube, kami telah capture, kita coba bacakan. Dari saudaraku Mas Lutfi Setiawan, ya. Assalamualaikum Ustadz, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi kesehatan pada Ustadz. Semoga Allah memberikan kepada Anda lebih daripada apa yang Anda doakan kepada saya. Saya mau nanya bagaimana pendapat Ustadz tentang manuskrip Sana'ah yang katanya Quran tertua yang pernah ditemukan. Dan katanya lagi isinya ada yang beda dengan Quran sekarang. Semoga Ustadz sudi membaca dan menjawab pertanyaan saya ini supaya saya lekas tercerahkan. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persoalan terkait dengan Mushaf Sana'ah ini sudah lama tersebar, sudah viral, banyak diskusi dan bahkan telah muncul kebenaran dan juga pandangan-pandangan dari para ulama. Ya, ini terjadi pada tahun 1972. Jadi kisahnya begini, ada pemugaran atau renovasi Masjid Agung di Sana'ah. Sana'ah itu di Yaman, ya. Nah, pada saat itu para pekerja yang tengah merenovasi itu menemukan lembaran-lembaran di atap, ya, lembaran-lembaran manuskrip sekitar kurang lebih ada yang mencatat 4.000 lembar, ya. Begitu kemudian dibuka, dilihat, ternyata diduga itu adalah Al-Quran, ya, yang dituliskan dalam bentuk mushaf, ya, dengan kualitas kertas, ya kalau kita katakan kertas itu yang cukup lama, diduga manuskrip, ya. Maka dari itu kemudian Qadhi pada waktu itu bernama Syekh Ismail Al-Aqwa. Syekh Ismail Al-Aqwa mencoba menghubungi pihak-pihak ahli, ya, tentang manuskrip untuk bisa meneliti manuskrip yang dimaksudkan atau temuan yang dimaksudkan. Maka pada saat itu ada pakar manuskrip di Jerman yang bernama Gerd Pune, ya, Gerd Pune, ya, kurang lebih seperti ini, ya, Gerd Pune, Gerd, ya, Pune, dengan temannya von Bettmer, ya. Jadi ini dihubungi, minta bantuan untuk diteliti. Ya, karena pada saat itu di Yaman hanya ditemukan, tapi pakar manuskripnya untuk meneliti berapa lama usianya, apa kualitas kertas yang dituliskan pada saat itu, apakah kertas ataukah dari serat-serat pohon misalnya, atau dari bahan yang lainnya. Maka dimintakan kepada ahli manuskrip ini untuk bisa diteliti. Dan tentunya dengan mengumpulkan juga ulama-ulama lokal untuk bisa bersama-sama bersinergi mengerjakan proyek yang dimaksudkan. Nah, dan kesimpulannya sangat menarik. Ketika itu diteliti, kemudian diurutkan satu persatu dan tidak ada persoalan. Kemudian saat proses itu berlangsung tidak ada masalah. Nah, ini yang jadi hal yang sangat menarik. Gerd Pune ini tanpa diketahui oleh Qadhi Ismail Al-Aqwa yang dari Yaman tadi, itu tiba-tiba
menulis sebuah keterangan ya kepada satu perwakilan majalah di Amerika namanya Atlantic Monthly ya. Jadi ada satu majalah namanya Atlantic Monthly ya. Ini majalah bulanan ya. Nah, disampaikan di situ bahwa manuskrip yang sedang diteliti itu ternyata berisi Al-Quran dan berbeda ya, dengan urutan-urutan atau mushaf yang sudah ada selama ini yang hadir di kalangan umat Islam. Ini berita muncul di tahun 1999, jadi 1999 dari kejadian 1972 yang ditemukan tadi. Kemudian diminta untuk ditelitikan beberapa waktu setelahnya, tahun 99 muncullah kemudian satu keterangan di majalah Atlantic Monthly tentang hal yang disampaikan. Nah, ketika itu menyebar dan ditemukan kemudian bacaan itu oleh seorang pemikir muslim, maka dikonsultasikan kepada Qadhi tadi, ya Ismail Al-Aqwa tentang kejadian ini, maka disuratilah kemudian, diminta klarifikasi. Ya, bahkan diminta untuk menjelaskan kepada Godwin dan kawannya tadi, apakah benar yang Anda sampaikan di majalah ini. Ternyata yang paling menarik, beliau sampaikan, Godwin ini dan kawannya memberikan klarifikasi tertulis. Dan itu viral juga, Anda bisa temukan di keterangan-keterangan sekarang, mungkin kalau Anda googling juga Anda temukan, bahwa dia sampaikan, nggak ada yang beda kok. Semua sama. Ya, hanya memang, nah ini yang paling menarik, ada satu khas ya, yang nampak pada mushaf yang diteliti itu, yang menunjukkan bahwa urutan di mushaf itu diduga kuat adalah urutan yang dituliskan di awal-awal masa abad pertama Hijrah, ya, yang urutannya kemungkinan mengikuti kepada urutan-urutan seperti sebagian sahabat menuliskan ayat sesuai dengan turunnya asbabun nuzul. Jadi ada beberapa sahabat yang menuliskan ayat, begitu turun, tuliskan, begitu turun, tuliskan, begitu turun, tuliskan. Ini di awal-awal fase masa ayat-ayat turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika semua dikumpulkan, urutannya tidak seperti yang kita temukan sekarang, dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Ya, surah nomor 1 sampai surah ke 114. Ini memang biasa saja karena di fase-fase awal Islam, ayat-ayat turun, sahabat mengumpulkan. Ya, Nabi meminta kemudian kepada beberapa kalangan sahabat tertentu untuk menuliskan, ada yang di pelepah-pelepah kurma, ya, ada yang kemudian di tulang-tulang kering dan sebagainya dikumpulkan. Sampai setelah semuanya selesai, tuntas 30 juz, maka Allah memberi petunjuk lewat malaikat Jibril untuk mengurutkan surah Al-Quran ini dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Itu yang kita kenal dengan mushaf sekarang. Ya, maka diurutkan keseluruhannya, rapi tersusun, sampai kemudian di masa sahabat Abu Bakar As-Siddiq, atas usulan beberapa sahabat, dikumpulkan kemudian, ya itu semua. Lalu di zaman Umar bin Khattab, ya disatukan itu menjadi bagian dari mushaf. Di zaman Uthman diperbanyak dan disebarkan sampai sekarang, sampai disebut dengan mushaf Uthmani. Jadi kalau nanti ada ditemukan misalnya seperti kasus seperti ini, ada mushaf kok dari surah Asy-Syu'ara, surah ke-26 langsung lompat ke surah 37. Nah, itu bukan urutan yang sekarang kita temukan lantas disebut beda, tidak. Karena semua Qur'annya sama, dari Al-Fatihah sampai An-Nas semuanya sama. Hanya boleh jadi yang ini diduga lembaran-lembaran yang dulu belum sempat kemudian dimusnahkan ya setelah munculnya pengurutan ini dari surah pertama sampai surah ke-114. Jadi ini mushafnya mushaf asli sama persis dengan yang sekarang, hanya diduga ini adalah salah satu di antara mushaf yang ditemukan terurut dengan mushaf asbabun nuzul. Jadi begitu turun, tuliskan, begitu turun, tuliskan, begitu turun, tuliskan. Dan ini tidak ada masalah di sini. Ya, jadi sesungguhnya mushaf yang dimaksudkan tidak ada persoalan, dan pada akhirnya semua mengklarifikasi bahwa mushaf Son'a itu adalah mushaf di antara mushaf yang tertua, yang sama persis semua bacaan Qur'annya, tidak ada yang beda dengan apa yang kita bacakan sekarang. Adapun jika ada urutan kemudian ditemukan berbeda dari surahnya, maka itu bukan perbedaan dari surah dan tidak esensial, tapi ini barangkali menunjukkan kepada urutan ketika surah-surah itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah taala alam bissawab. Jadi kalau ada orang yang mengatakan sekarang misalnya, oh ini mushaf Son'a menunjukkan Qur'annya beda dengan yang sekarang, dia kurang pengetahuan. Kemungkinan dia jarang baca Qur'an, dia tidak tahu Qur'an, sehingga dia tidak mengerti tentang kaidah-kaidah Al-Qur'an. Ya, jadi saya simpulkan lagi, sekali lagi, mushaf Son'a adalah mushaf di antara mushaf tertua yang pernah ditemukan di dunia, dan ini menunjukkan mukjizat kebenaran
Al-Quran pernah diturunkan pada Nabi Muhammad SAW, bukan rekayasa Nabi. Ya, yang kedua menunjukkan bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi berurutan sesuai dengan peristiwa-peristiwanya, sampai kemudian diperintahkan untuk disusun sesuai dengan urutan Al-Fatihah sampai An-Nas seperti yang kita bacakan saat ini. Justru dengan ditemukannya mushaf ini menunjukkan otentisitas Al-Quran yang tidak ada perubahan sampai saat ini. Demikian cara memahaminya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kita coba lihat yang lainnya. Bismillah. Baik, Ustadz mau nanya. Baik, apa hukumnya makan ikan gabus dari hasil mancing umpan katak? Ya, sama dengan makan ikan nila dari hasil mancing pakai cacing. Ya, tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Silakan, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah karena ada sebagian hewan yang rantai makanannya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi makanan bagi hewan yang lain. Ya, tikus dimakan ular, ular dia dimakan elang dan sebagainya, itu di antara rantai makanan. Dan ada umpan-umpan bagi ikan tertentu, ada yang pakai cacing, ya, ada yang menggunakan misalnya anak katak dan sebagainya, itu sah-sah saja. Yang pasti kalau sudah Anda dapatkan ikannya, maka dibersihkan, kemudian dibuang yang kotor-kotornya, kemudian dimasak dengan baik sampai sesuai dengan urutan-urutan syariat sampai dikonsumsi. Demikian, wallahu taala a'lam bis-shawab. Kita lihat lagi. Bismillah. Baik. Permisi Ustadz. Mau kemana Anda? Saya mau tanya. Ini pertanyaan dari, saya bacakan ya. Teman namanya Hervan Syah Adius. Permisi Ustadz, saya mau tanya, kalau semisal enggak Jumatan 3 kali, sudah dianggap kafir. Lantas jika wabah corona ini sampai 1 bulan, berarti kita sudah tidak Jumatan 4 kali. Nah itu gimana ya Ustaz? Baik. Bagus pertanyaannya. Memang ada keterangan dalam satu hadis yang diriwayatkan salah satunya oleh Imam Abu Daud. Nomor hadis 1052, rawinya Abi Al-Ja'i. Ya, dari Rasulullah SAW. Beliau pernah bersabda, bima makna man taraka thalatha juma'in tahawunan alaihi. Nah, tolong digaris bawahi kalimat tahawunan alaihi. Ya, taba'allahu ala qalbi. Siapa yang sengaja meninggalkan Jumat sebanyak 3 kali karena meremehkan itu, tahawunan alaihi itu menganggap ringan, remeh. Nah, jadi kasusnya sengaja meninggalkan Jumat. Nah, bukan karena ada sebab tertentu yang secara syariat dia boleh mengganti Jumat dengan zuhur. Ingat ya, bukan sengaja meninggalkan Jumat karena ada sebab tertentu sehingga dia mengganti Jumat dengan zuhur. Nah, kasusnya berbeda. Maka di hadis ini dikatakan siapa yang sengaja meninggalkan Jumat sebanyak 3 kali karena meremehkan, menganggap ringan ibadah Jumat itu, maka taba'allahu ala qalbi. Allah akan menutup, memberikan cap kepada hatinya. Ya, taba'a sama dengan khatama. Ya, sama dengan Al-Baqarah ayat ke-7 itu ketika Allah mengatakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adzabun azim. Maka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Ya, nanti kalbunya bisa tertutup. Ya, kalau kalbu tertutup, pada akhirnya sulit menerima informasi. Nah, bukan hanya informasi-informasi yang dimaksudkan kebaikan-kebaikan, tapi pada puncaknya sulit menerima nur Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau dengar azan ke telinga sudah nggak mempan lagi, nggak peduli dengar azan. Lihat orang ke masjid sholat sudah tidak ada kecenderungan untuk bisa mengikuti. Bahkan puncaknya ada yang anti. Awas, hati-hati nih. Hati-hati, puncaknya anti. Ya, mohon maaf. Ya, azan jadi komplain, lihat orang salat jadi sewot. Nah, sekarang padahal ada tempat misalnya yang aman, ya boleh jadi tidak ada isu virus di situ, tiba-tiba ikut komentar tutup masjidnya misalnya. Nah, ini aneh nih, saat masjid buka Anda tidak ada, ya saat masjid sekarang ada corona ramai Anda minta ditutup, padahal orangnya nggak pernah ke masjid misalnya. Nah, itu juga hal yang penting untuk kita dudukan dengan cara yang baik. Jadi yang dimaksud kondisi sekarang corona ini kondisi yang berbeda yang dimaksudkan hadis yang tadi. Ya, karena itu penting kita mengkaji secara detail sehingga tidak salah paham atau pahamnya yang salah. Jelas ya? Nah, dalam konteks
orang tidak bisa Jumat, nah, karena kekhawatiran diduga menyebarnya virus misalnya corona ini, ya apalagi misalnya mohon maaf di masjid-masjid simpangan, jalan, ya atau sekarang seperti Istiqlal, kan? Atau masjid-masjid yang di pinggir jalan yang kita nggak tahu siapa jamaahnya, mungkin dia membawa virus dan sebagainya, maka ada kebijakan di masjid tersebut tidak diselenggarakan sholat Jumat dan jamaah kemudian diperkenankan mengganti dengan sholat zuhur. Bahkan telah keluar fatwa MUI terkait dengan persoalan ini. Maka di sini pernah saya sampaikan berlaku hadis Nabi. Ya, idza maridal 'abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahiha. Kalau seorang hamba punya uzur, bahkan uzurnya pun ya bisa sakit, bisa karena penyakit tertentu, bahkan kalaupun nggak ada penyakit, safar kata Nabi itu. Safar, perjalanan jauh. Ya, karena ada masyakkah, kesulitan tertentu. Jadi ilat perjalanan itu, sebab perjalanan itu bisa karena panjangnya jadi lelah, atau bisa karena kedua masyakkah, kesulitan dalam perjalanan itu yang menyebabkan ia tidak mampu mengerjakan rutinitasnya. Dia nggak bisa Jumat. Kemudian dia kerjakan zuhur. Bahkan dalam waktu bukan Jumat pun dia berangkat, misal saya ingin katakan saya tinggal di Bekasi ini. Ya, kemudian saya akan ke Bandung. Macetnya luar biasa. Macet. Saya sampai di kilometer 57, saya singgah di situ. Nah, situasi macet luar biasa, mungkin sampai ke Bandung maghrib gitu kan, sehingga tidak mendapati asar di tempatnya atau di jalannya. Maka saya jamak qashar. Ya, saya gabungkan zuhur dengan asar, saya persingkat jadi 2. Itu dalam situasi jamak qashar pun, kata Nabi, Anda mendapatkan pahala sempurna seperti Anda biasa kerjakan sebelumnya dalam rutin. Jadi kalau Anda biasa ke masjid, dapat pahala ke masjid. Ya, dapat pahala komplit. Bahkan kalau Jumat pun Anda nggak Jumatan, Anda kerjakan zuhur, pahalanya dapat senilai Jumat. Itu hadis. Nah, jadi ini pentingnya kita mengaji sehingga bisa menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Jadi jangan sampai ada pembicaraan begini misal, lebih baik saya berjuang ke masjid kalau meninggal pun sedang syahid di masjid. Anda nggak bisa pastikan meninggal di mana. Ada poin. Hati-hati, kita nggak bisa pastikan. Jangan-jangan nanti Anda ke masjid meninggalnya di rumah. Dan ke rumah bawa virus misalnya. Virusnya menyebar pada keluarga, pada anak, pada istri. Ini lebih bahaya lagi. Jadi carrier Anda membawa nih. Jadi agen pembawa virus kepada yang lain. Nah ini penting difikirkan di dalam konteks ini. Dan Nabi telah memberikan solusi. Ya, Nabi telah memberikan solusi tentang persoalan yang dimaksudkan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Baik, bismillah. Kita lihat lagi, ada pertanyaan lagi yang lain. Nah, dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Mas Panji Adi Pranata. Ustadz, di tempat saya bekerja tidak diberlakukan work from home. Jadi kerja dari rumah. Jadi masih masuk kerja setiap hari. Dan saya selalu sholat berjamaah di masjid. Apalagi lokasi masjidnya ada di seberang kantor. Karena saya berpikiran, saya malu sama Allah ketika kita bisa pergi untuk bekerja mengejar duniawi, tetapi untuk pergi ke masjid nggak bisa. Padahal dari segi resiko sama. Ya, makanya saya masih ke masjid sampai dengan saat ini, kecuali memang sudah ada kebijakan untuk work from home. Mohon tanggapan Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Anda sangat baik. Dan tentu bagian pertama, bekerja dari rumah, work from home, sekarang bahkan sudah diperintahkan oleh otoritas di negeri kita, pemerintahan kita, untuk bisa mengatur keseluruhan itu dan memprioritaskan bekerja dari rumah. Jadi kalau sudah diberikan arahan demikian, akan lebih baik kemudian para pengusaha-pengusaha, pekerja-pekerja itu bisa mengikuti instruksi dimaksud dan menyesuaikan dengan keadaan tempat kerjanya. Jadi mungkin yang bekerja di situ memang yang sifatnya memang harus tinggal misalnya di kantor, silahkan. Yang bisa dikerjakan di rumah. Ini saran saya yang pertama, sehingga memudahkan setiap orang untuk bersinergi mengatasi wabah yang kita maksudkan saat ini, yaitu virus COVID-19. Dalam situasi syariatnya tentang fikih ibadahnya, sebetulnya begini, ya, jika di tempat itu masjid yang tadi Anda sebutkan seberang kantor, itu kan persimpangan jalan. Ya, jika di wilayah Anda bekerja itu sudah ada keterangan dari pemerintah setempat. Misal saya gambarkan sekarang Jakarta misalnya, ya, pusat ekonominya, pusat bisnis, pusat macam-macam di situ, kan sudah diberikan statement. Itu wilayah merah semua.
Bahkan MUI lokalnya pun sudah memberikan satu keterangan supaya kegiatan-kegiatan berjamaah, baik sholat berjamaah ataupun sholat Jumatnya, itu kemudian masing-masing menunaikan ibadah penggantinya di rumah. Jadi Jumat diganti zuhur, berjamaah di masjid, ganti jamaah di rumah. Ya, suami ngimami, kesempatan besar, suami ngimami istri, ngimami anak-anak ke bawahnya dan sebagainya. Persilahkan. Nah, itu sudah ada keterangan demikian, karena dikhawatirkan ketika ke masjid, walaupun ada yang terlihat sehat dan sebagainya, karena tidak bisa diprediksi kemana penyebarannya, bisa terjangkit di situ dan membawa virus ke tempat lain. Kalau dalam situasi semacam ini, maka kalaupun Anda diminta perusahaan bekerja tetap di kantor, berlaku hadis yang saya sebutkan sebelumnya tadi. Yaitu Anda tunaikan di kantor saja. Ya, tidak perlu Anda ke masjid kemudian. Ya, Anda tunaikan di kantor. Kalau ada teman 1-2 orang misalnya Anda bisa berjamaah dengan yang diduga baik, sehat, kuat di situ, silahkan tunaikan di situ. Maka saat Anda tak ke masjid pun karena kebiasaan rutinitas Anda tadi, dapat pahalanya sama dengan ke masjid. Berdasar hadis yang tadi saya sampaikan. Ya, tapi kalau Anda paksakan ke masjid tadi misalnya dengan pengetahuan yang tadi Anda sampaikan, Anda malu kepada Allah. Sekarang kenapa kita nggak malu mengikuti ya perintah Allah yang melarang kita melalui Rasulnya untuk hadir di tempat yang di situ ada wabah atau kemungkinan terinfeksi sehingga atau terjangkiti sehingga membawa ke teman-teman yang lain dan menyebarkannya tanpa disadari. Nah, maka tunaikan sholatnya di kantor, di ruangan Anda, itu sama nilainya dengan Anda ke masjid. Ya, berbeda kasus kalau di tempat itu seperti fatwa MUI mengatakan yang di 3 poin B itu, ya, kalau di tempat Anda diduga minimal bahkan tidak ada sama sekali, kan? Maka silahkan hidupkan masjidnya. Dan kalau Anda baca di fatwa itu tidak ada kalimat menutup masjid. Ya, tidak ada kalimat menutup masjid. Jadi bukan penutupan masjid. Ya, tapi membatasi kegiatan yang sifatnya berjamaah di tempat-tempat yang tertentu diduga menyebarnya virus. Jadi kalau tempatnya aman, Anda tinggal di wilayah komplek, kompleknya terisolasi, hanya Anda saja di situ dengan beberapa teman yang lain, warga komplek, diduga tidak ada yang suspek dan sebagainya, silahkan ke masjid hidupkan. Kalau perlu Anda lock dulu. Ya, lockdown lokal, di lock yang luar-luar jangan masuk ke komplek Anda. Anda di situ silahkan kumpul dan hidupkan masjidnya, hidupkan. Kalau kasusnya warga khawatir nih, saya misalnya nggak tahu siapa yang terkena, ya jangan ke masjid, selesai. Ya, sudah, Anda yang khawatir nggak usah ke masjid, Anda di rumah. Iya, tapi dalam situasi yang Anda merasa aman, silahkan Anda hidupkan. Kan sederhana sekali persoalannya. Ya, persoalannya sangat sederhana. Allahu ta'ala a'lam bis-shawab. Baik. Bismillah, kita lihat dulu. Ada yang lain? Assalamualaikum Ustaz Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak sebutkan namanya ya, karena boleh jadi ini masalah yang sifatnya private. Mau bertanya, ibu saya itu nabung uang di rumah kami untuk keperluan keluarga. Tapi beliau selalu bercerita atau curhat kepada saya bahwa setiap beberapa hari atau beberapa minggu uang ibu saya selalu berkurang. Padahal rumah kami itu insya Allah sudah kami hidupkan dengan mengaji, sholat, mendengar pengajian, tapi kenapa uang ibu saya selalu hilang? Saya mohon jawaban dan solusi dari masalah ibu saya ini Ustadz. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasang CCTV. Ikhtiar. Tanya pada ibu disimpan di mana, jumlahnya berapa. Nah, diingat-ingat pernah terambil atau tidak. Ya, kalau tidak diambil sama sekali kemudian hilang, coba ikhtiarkan, lihat pasang CCTV di situ, ya. Atau misalnya kebiasaan itu dialihkan, disimpan di tempat yang lebih aman, ditabung misalnya di bank syariah, ya. Nah, kalau sistemnya kan jelas terlihat. Baik, atau kemudian misalnya titipkan kepada orang yang terpercaya di kalangan keluarga. Dilihat dulu. Barangkali ada persoalan-persoalan teknis yang tak tersadari. Terselipkah, jatuhkah, tempatnya kurang amankah, ya? Atau misalnya lupa pernah terambil. Kalau lupa kan suka nggak inget, ya. Kalau lupa suka nggak inget. Nah, kalau masalahnya kemudian sudah rapi, tertata, baik, tiba-tiba masih hilang juga, atau mungkin ada solusi tadi disimpan di bank syariah, kan jelas terhitung semuanya. Kecuali hal yang Anda butuhkan di rumah misalnya untuk dikonsumsi, untuk digunakan dalam keseharian. Silahkan. Nah, kalau ada terjadi keanehan tertentu, ya Anda berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan rasa aman di dalam rumah. Apa di antara bacaan yang dianjurkan Nabi? Kalau ingin yang ringan, ayat kursi,
Al-Baqarah 255, 3 qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Atau ambil baca Al-Baqarah, rutinkan baca Al-Baqarah sampai selesai. Itu hadisnya sahih. Kalau Anda ikuti yang kajian saya malam Jumat, saya telah bahas di pengantar Al-Baqarah itu, di antara fadilah keutamaan surah Al-Baqarah ketika dibacakan itu bisa mengusir setan. Ya, setidaknya Anda baca 3 hari dia pergi, Anda baca lagi setelah 3 hari dia pergi lagi. Nah, tapi tetap diisi dengan keyakinan kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting begini, ketergantungan kita kepada Allah itu dibangun. Jangan kepada materi. Nanti banyak kecewanya. Ya, mudah bagi Allah kemudian menjadikan materi kita ini hilang, baik sebagian atau sebagian kecil, sebagian besarnya. Ada satu kalimat yang bagus dari Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Ya. Kata beliau, jika Anda merasakan kehilangan apa yang Anda rasa miliki tak terduga, maka yakinlah Allah akan mengganti yang hilang itu dengan yang lebih baik yang tidak Anda bayangkan sebelumnya. Gitu. Ya, kadang-kadang kita mau hijrah, terus hilang sesuatu dari kita. Kita merasa ini sudah kerja keras hilang. Nah, kata beliau, kesimpulan jangan ke situ. Boleh jadi hikmahnya Allah akan datangkan yang lebih besar dari yang tidak kita sangka saat ini. Ya, seperti situasi sekarang nih. Banyak dunia ekonomi terpukul, dunia bisnis banyak yang turun juga. Ya bukan slow lagi tapi sudah down beberapa bagian tertentu. Banyak yang turun, omset hilang dan sebagainya. Nah, ini ujian untuk menguji ini selama ini kita bersyukur enggak? Jangan-jangan kita sering menghitung, kumpulkan banyak yang ada saja itu belum digunakan dengan baik. Ya, itu dihisab di hadapan Allah. Hati-hati. Yang ada saja itu belum kepake untuk ibadah, yang kalaupun wafat masih ada gitu. Nah, coba dilihat dulu. Tata lagi, nah, itu yang digunakan sekarang kesempatan untuk ibadah. Ya, saya mau agak lompat sedikit begini. Ini saya sebagai bagian dari warga negara dan saya berusaha menjadi warga negara yang baik. Saya mencintai negara saya, bangsa saya, dan kami berkontribusi. Salah satunya ketika ini mulai merebak banyak, saya bahkan ke belakang itu lama berkonsentrasi untuk meriset ayat-ayat Al-Quran, hadis terkait dengan penanganan wabah. Sampai saya buat diagram juga, saya kontak beberapa ilmuwan juga, teman-teman dari dokter, dari macam-macam, bahkan ini seperti diagram ini ya, tapi saya belum bisa publish ya, tapi sebagian sudah saya sampaikan ke beberapa perwakilan pemerintahan juga untuk kita share, mungkin bisa kita tangani dengan baik. Ini lengkap sekali dari Al-Quran, dari hadis itu, dari mulai infonya tuh. Ya, kalau saya baca di media, Bill Gates sudah bahasa media itu meramalkan ya dari sejak 2018, 2017 akan terjadi virus begini. Nabi itu sudah menyampaikan, bukan ramalan lagi, wahyu sifatnya. Ya, menyampaikan dari sejak zaman kehidupannya 15 abad yang lalu, Anda bayangkan 15 abad. Ya, ini keterangan ini nanti Anda temukan di beberapa kitab, di antaranya ini saya kopikan nih. Ada kitab bagus namanya Al-Fathur Rabbani fi Tartibi Musnad Ahmad ibn Hanbal Asy-Syaibani. Ya, Al-Fathur Rabbani fi Tartibi Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal Asy-Syaibani, halaman 202 sampai 206. Ya, saya hafal karena saya kaji terus gitu ya. Itu langsung babnya, bab tentang wabah, abwabut ta'un, wal wabah. Bab tentang penanganan wabah. Nah, itu disebutkan dalam riwayat hadis ini komplit sekali beberapa riwayatnya, bahwa Nabi pernah menyampaikan pada para sahabat, bahkan diinfokan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ini saya bacakan salah satunya di halaman 204. Ya, hadisnya dari Abi Usaid ya radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril alaihi salam bil humma wat ta'un, ya, fa amsakatil humma bil Madinah wa arsalat at-ta'un ila Syam. Ya. Fat ta'unu syahadatun li ummati wa rahmatun lahum wa rijsun. Ya, rijsun 'alal kafirin. Baik, ini paling menarik sekali. Jadi kata Nabi, Jibril itu memberikan info. Akan nanti satu masa akan tiba demam. Ya, yang melanda satu kawasan. Kemudian wabah yang melanda juga kawasan yang lain. Yang paling menarik akan memakan banyak korban dari kalangan umatmu ya Muhammad SAW. Maka yang ini diinfokan, nanti demam itu akan terjadi di Madinah. Kemudian wabahnya terjadi di Syam. Ya, sepeninggal Nabi itu. Syam itu sekarang 4 negara. Jadi ada Jordania, ada Lebanon,
ada Palestina, ada Syria. 4 negara ini. Persis 8 tahun setelah Nabi wafat, jadi Nabi kan 10 tahun di Madinah ya. Di tahun 10 Hijrah, beliau kemudian meninggal dunia. Tahun 18 Hijrah, itu terjadi betul wabahnya di Syam, di Awamis namanya. Jadi kalau Anda googling, ya Anda cari misalnya googling, ya, tulis pakai bahasa Arab Awamis begini. Awamis. Ini satu distrik di Palestina yang dikooptasi Zionis sekarang. Nih, Awamis. Kisahnya viral. Viral sekali. Di kitab hadis, kitab sejarah ada semuanya. Jadi, kejadian. Wabah menyebar pada saat itu. Nah, saat menyebar ini, maka para sahabat berkoordinasi semua. Ini zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini zamannya Umar bin Khattab. Jadi Umar tuh rapat dengan sahabat Abdurrahman bin Auf, ya, Ubaidah al-Jarrah, ada Mu'adz bin Jabal, minta pendapat semuanya. Ya. Apa yang paling menarik? Semua hadis Nabi itu disampaikan lagi. Yang punya hadis Abdurrahman bin Auf apa ini? Ini apa? Ini apa? Ini ada semua. Dan yang paling dahsyat, teman-teman sekalian, itu saya analisis, itu ditemukan sebab wabahnya apa? Di Al-Quran ada, hadisnya ada. Dari mulai masalah salah pergaulan, ya, fahisyah. Jadi kalau banyak zina, banyak ini, banyak homoseksual, banyak macam-macam, itu akan ada wabah. Walaupun mungkin bukan berarti corona. Ya, tapi banyak yang lainnya. Nanti salah makan, salah konsumsi ada. Ya, makanan yang harusnya nggak dimakan, tempat-tempat yang kotor. Bahkan di Abu Daud, di Muslim itu jelas disebutkan. Ada kelelawar misalnya, kemudian ada lagi makanan daging-daging yang diharamkan, yang bertaring, ya, binatang buas, yang macam-macam ya jenisnya. Ada disebutkan. Ini saya turunkan bahkan ke ayatnya, ke hadisnya, ke macam-macam. Ada yang persoalan politis, sampai ke persoalan politis ada. Ya, tapi itu hal skala besar lah, yang mungkin tidak juga tuntas kita bahas. Yang paling menarik penanganan. Jadi penanganan itu ada aspek teknis, ya. Saya lihat nih ada keterbukaan informasi, kejelasan instruksi sampai ke medis. Ya, ke teknisnya itu hadis yang sering banyak dikutip sekarang ini. Idza waqa'a bi ardin, kalau nanti terjadi wabahnya di satu tempat, kata Nabi, fala tadkhulu ilaiha wa la takhruju minha. Orang luar jangan masuk ke situ, yang di situ jangan keluar dari situ. Udah. Sekarang kan kita ketahui. Ya. Ya, apa yang disebut karantina wilayah itu? Bahasa kerennya sekarang lockdown, ya. Tapi kan lockdown yang dimaksudkan tuh ada parsial sebagian wilayahnya, karena Syam itu kan provinsi. Ingat. Sekarang jadi negara, 4 itu dulu provinsi. Ibu kotanya di Madinah. Ini yang ditutup itu ya itunya saja, Syamnya saja. Madinah jalan, yang lain jalan bebas gitu. Kalau kasus Cina sekarang Wuhannya ditutup, di lockdown. Yang lainnya bebas sepanjang belum menyebar ke tempat yang lain. Tapi yang paling dahsyat tuh begini. Yang paling dahsyat ini saya buatkan bagan juga di sini, teman-teman sekalian. Jadi ada kalimat-kalimat Nabi yang sangat luar biasa, yang memberikan imun, daya kekuatan, daya tahan yang sangat hebat. Khususnya kalau kita ingin mengamalkan itu semua. Jadi saat Nabi mengucapkan itu rapat di beberapa kalangan. Ada terjadi perbedaan pendapat. Ya seperti kita sekarang lah. Ada yang pengen tetap di masjid, ada yang pengen tetap beraktivitas, ya. Nah, ada dari sahabat Amr bin As radhiyallahu taala anhu, ini di halaman 205-nya. Ya, saya temukan. Ya ketika terjadi dialog ini, nah, qala Amr bin As, ketika terjadi wabah ini, Amr bin As gubernur pada saat itu ingat beliau sabda Nabi tadi disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf, itu terjadi diskusi sampai Amr bin As itu berpendapat begini, ya. Qala Amr bin As radhiyallahu taala anhu annahu rijsun fatafarraqu anhu, ya, fatafarraqu anhu. Bahkan di riwayat lain disebutkan fatafarraqu anhu fi hadhihi syu'ab wa fi hadhihi al-awdiyah. Kata Amr bin As, hey, ini virus ini, ya, ini wabah ini, kata beliau, wabah ini nyerangnya ini cepat sekali. Bahkan di riwayat yang lain seperti api yang menyambar-nyambar. Bagaimana cara mengatasi itu? Kata beliau, terapkan apa yang sekarang disebut social distancing. Jaga jarak. Ayo menyebar, kata beliau, menyebar. Ya, tasya'abu. Jadi kelompok ini tinggal di sini saja. Kalau sekarang bahasanya di rumah-rumah lah. Diam di rumah. Nih, ya, izinkan kami yang live, Anda tetap di rumah. Anda di rumah saja, tinggal Anda di situ. Kata Amr bin As, Anda pisahkan. Bahkan ada yang dipisah oleh beliau. Kamu ke lembah ini, sehingga virusnya bisa ketahuan. Ya, yang terjangkiti tahu, bisa diidentifikasi, yang tidak sehat dan sebagainya. Nah, hanya kan pada waktu itu vaksin belum ditemukan, sehingga yang terjadi herd immunity. Jadi kekebalan tubuh yang muncul dengan sendirinya akibat virus itu dilawan oleh antibodi kita. Tapi itu butuh waktu.
Ya kalau pendekatan corona sekarang ya 14 hari itu. Ya selama belum ditemukan vaksin, maka diserahkan kepada tubuh kita masing-masing untuk melawan. Bagaimana bisa melawan itu kalau kita sanggup mengatasi 14 hari hilang, bahkan imun bertambah, jadi lebih kuat ya setelah itu. Nah, korbannya banyak pada masa itu. Ya, ada sekitar ada yang menyebut 20.000, ada 25.000, tapi karena social distancing diterapkan ketat sekali. Ya, tapi supply diberikan, makanan dikasih, terus dikasih info, penyebarannya akhirnya apa? Terhenti wabah itu. Tapi disiplin, Anda jangan keluar. Di tempat yang aman silahkan ibadah, tapi jangan keluar, diam di sini, menyebar semuanya, semua disiplin sekali. Nah, tapi ada hal yang belum selesai. Bagi Anda yang tidak kena atau belum terjangkiti atau alhamdulillah sampai saat ini kita merasa sehat dan baik, kita waspada. Ya, dengan baik jaga kesehatan. Tapi kan ada di antara dua golongan yang mereka sedang berjuang. Satu, yang terkena virusnya bahkan positif. Dan kita berusaha hadir bersama mereka, minimal kita doakan. Allah sehatkan, Allah angkat penyakitnya, kemudian juga yang paling kita bisa lakukan, kita bersinergi. Ya, kita bersinergi, berikan mereka kekuatan-kekuatan. Saya bahkan mengusulkan ke beberapa pemerintah di daerah, ayo kami dilibatkan, para ustadz ini. Kalau perlu, rekam video kami. Kami kirimkan kepada teman-teman yang di rumah sakit, ya, yang terinfeksi dan sebagainya. Kita berikan semangat supaya kita hadir bersama mereka. Ini saatnya kita bersatu. Bukan saling nyalahkan, saling ini. Apa yang Anda kerjakan? Anda ini negarawan sejati atau ingin bikin ulah di negeri sendiri? Jangan-jangan Anda cuma numpang hidup di Indonesia untuk mengakibatkan kekacauan. Kita cintai bangsa kita, cintai saudara kita. Saat ini kita sedang melampaui batas-batas sekat, semua sekat. Kita sekarang hadir untuk bersatu mengatasi semua hal yang sedang kita hadapi saat ini. Maka apa motivasi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini hadisnya ada juga di sini dan saya sertakan juga. Ini lengkap ini. Ini saya tidak main-main. Apa yang saya tuliskan di sini, kemudian yang saya buat diagram ini sudah dipraktekkan di hampir semua negara yang terjangkiti. Saya terima dokumen juga 20 halaman, 20 lembar tentang bagaimana di Italia, bagaimana di Inggris, bagaimana Korea bisa menekan sampai sekarang, bagaimana Vietnam yang zero tingkat kematiannya, bagaimana Singapura juga dan sebagainya. Ya, bahkan saya terima juga panduan dari Cina seperti saya pelajari, saya amati dan semua tidak keluar dari petunjuk Nabi SAW. Nah, pada dua golongan tadi yang sekarang tengah diuji, baik yang positif, ODP atau PDP yang sungguhnya belum tentu terkena itu, perhatikan hadis Nabi SAW berikut ini dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anhu. Nah, saya bacakan hadisnya teman-teman sekalian. Di sini ada di halaman 204. Ya, saya sudah menghafal hadisnya riwayat Al-Bukhari, cuma kadang-kadang kan ada yang bertanya itu referensinya mana, maka saya bawakan. Ini bisa kita bacakan. An Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah, semoga Allah menyayangi beliau dan kita mencintai sebagai ibunda kita orang beriman. Annaha akhbarathu annaha sa'alat Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa mengabari Sayyidah Aisyah itu kepada Yahya bin Ya'mur bahwa beliau pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anit ta'un, tentang wabah. Bagaimana kalau terjadi situasi wabah? Fa akhbaraha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menyampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana 'adzaban yab'athuhu Allah 'ala man yasha', bahwa ini pernah diturunkan oleh Allah pada umat sebelum Nabi Muhammad sebagai hukuman karena menantang wabah. Jadi dulu pernah ada umat yang menantang kepada Allah, turunkan wabah. Maka Allah turunkan di zaman dulu. Ya, sebelum zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ada juga redaksi untuk wabah itu ada 3 ya. Ada wabah, ada ta'un, ada rijsun. Ya, itu kita temukan misal di Al-Baqarah ayat ke-58 59. Ya, 58 59, ya paling kanan sebelah atas di pojok itu, ya. Wa idz qulna dkhulu hadhil qaryata ya faqulu minha haythu syi'tum raghada wa dkhulul baba sujada ya wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin fabaddala alladhina ghayra alladhi qila lahum ya fa anzalna minas sama'i rijsa. Ya, maka kata Allah, kami perintahkan pada golongan orang Bani Israel dulu yang selalu ngeyel, dibebaskan dari Fir'aun, malah cari sembahan yang lain. Terus minta ini, minta itu, kirim nabi, ada yang dibunuh dan sebagainya. Ada yang disuruh oleh Allah, nih kerjakan, masuk ke sini, kami berikan rasa aman. Malah ngeyel, dicari kalimat-kalimat untuk mengolok-olok, bahkan menantang siksaan. Maka kata Allah, kami turunkan wabah dari langit.
Nah, itu pernah terjadi. Nah, itu konteks hukuman. Tapi, nah ini motivasinya. Faja'alahu Allahu azza wa jalla rahmatan lil mu'minin. Falaysa min 'abdin yaqa'u ta'unu fihi fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu lam yusibhu illa ma kataballahu azza wa jalla lahu illa kana lahu mithla ajri syahid. Paham? Tidak. Baik, sekarang kita lihat. Tapi ada peluang, kata Nabi. Wabah itu di sisi lain bisa menjadi rahmat bagi orang beriman. Bagaimana itu menjadi rahmat? Ya, kemuliaan yang lahir dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falaysa min 'abdin yaqa'u ta'unu fihi. Maka rahmat itu akan datang, diberikan oleh Allah pada seorang hamba yang ketika wabah itu menimpanya. Fayamkuthu fi baladihi sabira. Ketika wabah itu menimpanya, dia bersabar dan tetap tinggal di tempatnya. Dia nggak keluar. Jadi bagi teman-teman yang dihukumi positif misalnya, jangan putus asa dulu. Dan saya katakan jangan kaitkan dengan kematian. Ingat, jangan pernah mengaitkan sebuah penyakit dengan kematian. Karena yang sehat pun bisa wafat. Karena kematian itu nggak ada korelasinya dengan penyakit. Ingat, ya, penyakit itu belum tentu menjadi penyebab kematian. Karena kematian itu sifatnya ajal. Quran surah 7 ayat 34. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika tiba ajal enggak bisa maju, enggak bisa mundur. Jadi kematian itu ajal, selesai. Bisa karena penyakit, bisa karena kecelakaan, bisa karena sehat waktunya tiba, selesai, sudah. Di bagi Anda yang terkena pun, kuatkan mental. Jangan hukumi, aduh saya nanti meninggal nih, saya rentan. Tidak. Anda merasa di atas 50 tahun yang terserang kemudian Anda mengatakan saya mungkin akan wafat. Tidak. Toh di bawah Anda pun yang kecil-kecil banyak yang wafat tanpa terkena harus corona. Kata Allah lewat lisan Nabi-Nya, Anda bersabar. Kemudian isi kegiatan itu dengan muhtasiban, merenungi diri, berbuat lebih baik lagi. Apa yang saya kerjakan selama ini yang kurang baik, ya isi dengan kebaikan. Ini manfaatnya besar ini sekarang ini. Anda yang di rumah-rumah bisa menghatamkan Quran, bisa menghafal Quran. Nanti saya umumkan di akhir nih. Ya, bagaimana bisa mengisi dengan menghatamkan Quran, menghafal Quran, berbuat yang baik-baik, berkontribusi, jangan bikin hoax. Ini kita sedang sulit bikin hoax, akan disemprot dari udara, jangan racun, jangan keluar. Ya Anda ini siapa sih sebetulnya? Ya, jangan berkontribusi pada yang negatif. Kita sekarang sedang bersatu dalam kebaikan. Ini pemerintah daerah sedang nangani, Anda tembak lagi, digoreng lagi isunya. Ini Anda kalau tak bisa berkontribusi datang, setidaknya doakan atau minimal diam. Itu lebih bagus. Nah, maka kata Nabi, sabar, isi dengan baik, dan yakini. Ya, ini semua sudah ketetapan. Artinya apa? Ya, sudah terjadi. Kalau sudah terjadi, dikeluhkan pun tidak akan menghilangkan wabah. Jadi daripada Anda mengeluh tidak menjadi solusi, lebih baik kita sabar, hadapi pola makan yang sehat, yang kuat, olahraga, optimis, isi dengan banyak membuat hal-hal yang baik dalam kehidupan. Maka apa yang terjadi? Kata Nabi, kataballahu azza wa jalla lahu illa kana lahu mithla ajri syahid. Kalau Anda kerjakan seperti ini, kalaupun wafat, maka Anda mendapatkan pahala syahid. Tapi kalaupun Anda hidup, senilai dengan pahala mujahid fi sabilillah. Peluang. Itu yang menyebabkan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, Ubaidah bin Jarrah berdoa kepada Allah. Ya Allah, jadikan saya bagian dari orang yang disebutkan oleh Nabi ini. Sampai memohon, jadikan saya bagian dari yang disebutkan. Karena ingin mendapatkan rahmat Allah. Bukankah masuk surga karena rahmat Allah? Bukankah kita di rumah tangga mengharap rahmat Allah? Sakinah, mawaddah, rahmat. Bukankah pendosa yang banyak diampuni karena rahmat Allah? Quran surah 39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Rahmat itu tinggi, saudara. Dan sekarang Allah turunkan rahmat. Maka seperti sahabat dulu mempraktekannya, kita semangat. Ya. Dan orang-orang seperti Mu'adz bin Jabal, Ubaidah bin Al-Jarrah adalah orang-orang yang berjuang sekarang seperti dokter-dokter kita ini. Orang-orang hebat. Para perawat, medis, tenaga medis. Ini orang-orang hebat di garis terdepan. Maka saya berikan berita gembira kepada Anda semuanya. Anda orang-orang terpilih. Dan Anda yang dipilih oleh Allah. Bukan seperti Adi Hidayat, bukan seperti yang lain. Itu pertanda ada kemuliaan terbesar di tangan Anda yang pahalanya begitu besar.
maka niatkanlah sebagai ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, karena Anda mengerjakan sesuatu yang besar yang tidak semua orang bisa dipilih oleh Allah untuk mengerjakan tugas besar kecuali orang-orang hebat dan besar. Maka kita turut juga berdoa, bersinergi, dan kami juga sama-sama bekerja dengan baik dengan izin Allah untuk kita saling berbagi. Ayo, yang punya kelebihan harta, saatnya sekarang berbagi. Anda numpang hidup di Indonesia, bekerja di sini, cari uang di sini, saat negara membutuhkan, Anda hanya bersembunyi di rumah dan tidak memberikan apapun. Ayo keluar. Anda punya harta, beli. Kita juga siap-siap. Ini kami sedang meminta teman-teman semua bersinergi, cari masker, kita keluarkan, buka tabungan, kita sebarkan. Jadi teman-teman yang di masjid, di luar masjid, di mana, kita sama-sama nanti kita kumpulkan, kita sebarkan. Ya, ada anjuran untuk sejadah, kita beli sejadah. Apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan bersama-sama. Bersama Allah kita bisa mengatasi semua hal-hal yang sedang kita hadapi saat ini. Dan teman-teman, untuk mengisi waktu di rumah nanti, seperti saya janjikan, ini ada hikmahnya nih, Masya Allah. Kita dulu pengen ngadakan satu pedoman untuk menghafal Quran di bulan Ramadan, ya, 30 hari 30 juz, tapi nggak punya tempat. Sekarang tempatnya lebih luas karena semua ya terisolasi, self isolation, ada yang isolasi sendiri di rumah macam-macam, dan kesempatan luas, tidak ada alasan untuk tidak kita bisa menghafal dengan baik. Nanti insya Allah catat waktunya, sekarang hari Senin ya teman-teman ya. Baik, nanti insya Allah Rabu ya teman-teman, Rabu saya akan live juga untuk memberikan panduan ya, bagaimana menghafal Al-Quran 30 juz 30 hari di tempat masing-masing ya. Bagi Anda yang sekiranya belum dapat nanti petunjuknya, saya akan gali di buku ini buku yang saya tulis baru, nanti ada bagian khusus di buku ini untuk bagian menghafal, ini yang akan saya bedah ya. Anda yang belum dapat ini nanti bisa terhubung ke Akhyar Store ya, nanti silahkan temukan di situ, nanti ada satu paket dengan yang notes ya. Anda yang sudah hafal, nanti ada materi khusus dari saya untuk menghafal Quran dengan nomor, dengan petanya. Nah, ini yang digunakan nanti buku ini. Ya, kita juga nanti sedang menggalang teman-teman untuk berwakaf dengan buku ini. Nanti ada rekening, Anda cek aja untuk wakaf di situ. Yang nanti insya Allah hasil dari wakaf itu kita sebarkan kembali. Salah satunya yang terbesar adalah untuk renovasi perbaikan masjid. Jadi saya tidak mengambil 1 sen pun ya dari kurang lebih 2000 yang buku yang kita siapkan untuk wakaf itu. Saya nggak ngambil 1 sen pun. Ini kita balikin lagi. Jadi Anda dapat bukunya, Anda wakaf untuk perbaikan masjid juga. Dan mudah-mudahan Allah muliakan Anda semuanya. Ya, jadi kalau kita bisa berbagi, itu akan lebih baik. Nah, saya kira itu yang saya sampaikan jadi kesimpulannya. Dan pertanyaan pertama tadi yang saya garis bawah ya, jangan sampai Anda salah paham bahwa mushaf yang son'a itu justru membuktikan kebenaran mushaf Al-Quran yang sekarang kita temukan, ya bukan Quran yang beda dengan yang sekarang kita baca. Tapi ada yang belum sempurna saya terangkan, ternyata Jared Quinn ini seorang Islamofobia. Dia Islamofobia. Kalau Anda buka itu, dia menyampaikan berita ke Atlantic Monthly bahwa ini beda, tapi sisi lain dia mengatakan kepada Ismail Aqwa bahwa ini tidak ada perbedaan di dalamnya. Jadi orang ini memang sangat anti dengan Islam, anti dengan Quran, cuma karena posisinya dia ahli manuskrip, maka pada saat itu di-hire, belum ketahuan sifatnya, baru ketahuan setelah muncul persoalan ini. Begitu diteliti kembali, ternyata tidak ada bedanya. Ternyata ini salah satu mushaf yang dituliskan itu berdasarkan riwayat yang turun kepada Nabi sebelum disusun secara sempurna. Dan kasus ini bukan kasus baru, karena pernah terjadi di zaman Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Seorang Arab Badui datang, ja'a Arabiyun ila Sayyidati Aisyah, kepada Sayyidah Aisyah bertanya, "Ya Sayyidah Aisyah, kenapa urutan mushaf yang di saya beda?" Terus kata Sayyidah Aisyah, "Emang kenapa? Masalahnya apa? Kan cuma urutannya, coba engkau bacakan. Kalau semuanya sama, berarti kan nggak ada bedanya." Maka dibacakan oleh Sayyidah Aisyah, sama kan? Sama katanya. Nah, maka ditunjukkanlah. Ini awal-awal mula turun kepada Nabi, sahabat mencatat. Saat disusun rapi itu dari Al-Fatihah sampai dengan Al-Nas, ada sebagian hasil catatan itu yang belum dimusnahkan. Sehingga terlihatnya ini seperti beda, padahal itu mungkin mushaf ditulis berdasarkan urutan asbabun nuzul. Sedangkan urutan yang disampaikan oleh Nabi setelah sempurna 30 juz adalah seperti yang kita dapatkan sekarang. Jadi kalau Anda dapatkan yang urutan beda-beda itu, coba dilihat, barangkali itu adalah manuskrip yang lama yang menunjukkan kepada turunnya proses ayat yang terkait satu dengan yang lainnya. Dan itulah keindahan dalam Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikian saya kira yang saya sampaikan. Bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan, Anda bisa tuliskan langsung di bawah live kita ini, yang di YouTube ataupun Facebook. Nanti staf kami akan menuliskannya satu persatu.
Kemudian dari situ nanti di live berikutnya saya akan coba jawab, dan semoga Allah muliakan kita semua. Ya, terakhir saya ingin mengundang nih teman-teman. Sini Mas yang live nih. Sini Mas yang kamera masih fokus kan? Mana kertasnya yang tadi? Nah, bawa nih. Sini Mas siapa lagi? Sini lagi. Sini semuanya. Sini semua. Teman-teman sekalian, ini ya yang ada dengan saya di sini. Ini kawan-kawan kita di sini. Kita pun live-nya dari tempat kita sendiri, dari rumah. Ini kantor karyawan kita rumahkan. Jadi dari rumah teman-teman ikuti instruksi pemerintah. Ini khusus yang teman-teman bersama saya, menemani saya. Ini bikin tulisan nih. Apa ini? Kalian di rumah saja, biar kami yang siarkan live-nya. Jadi teman-teman siarkan, saya yang mengisi, Anda tetap di rumah saja. Tolong jaga, terapkan dengan disiplin, dan semoga Allah muliakan kita semua. Sudah, kita mau tutup nih, cepat balik lagi. Balik lagi. Oke. Baik teman-teman, semoga Allah muliakan kita semua, sayang kita semua. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Duhai Allah, kami mohon kepadamu, anugerahkan kepada kami segala kemuliaan yang pernah Engkau anugerahkan kepada Rasulmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anugerahkan kami kemampuan untuk bisa mengamalkan apa yang selalu diperintahkan oleh Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma irfa'an dal waba wal bala. Ya Allah, kami mohon angkat dan hilangkan wabah, khususnya virus corona yang sekarang tengah kami hadapi ini. Dan jadikan ya Allah, jadikan ujian yang Engkau berikan kepada kami mampu mendekatkan diri kami denganmu ya Arhamar Rahimin. Berikan kami kemampuan untuk semakin taat dalam ujian saat ini, dan berikan kami kemampuan untuk menyadari bahwa kematian begitu dekat, sehingga kami mampu menyiapkan, baik ada corona ataupun tidak ada, semakin dekat dengan rahmat-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.